Oke teman-teman, welcome back to my channel. Pada video kali ini saya dapat motor CB ya. Jadi motor CB ini dia kasusnya motor kalau dikendarai tiba-tiba mati total. Jadi tiba-tiba mati total itu mati, mesinnya juga mati, kelistrikannya juga semuanya mati. Jadi mati total semuanya. Tapi kalau nanti didiemin 5 menit, paling lama ya 5 menit sampai 10 menit, dia akan hidup lagi, dia akan nyala lagi, restarter lagi, normal lagi. Nanti dipakai jalan lagi, ya itu dipakai jalan, kadang-kadang dia normal, kadang-kadang dia mati lagi seperti itu. Dan kemarin saya sudah lakukan pengecekan, dan nanti apa sih yang harus teman-teman cek kalau seandainya nemuin masalah seperti itu. Oke, yang paling pertama yang teman-teman harus periksa adalah di komponen sikring atau di fuse ini ya. Di komponen sikring ini yang teman-teman harus periksa. Yang diperiksa apa? Yaitu yang pertama yang diperiksa adalah ini sikringnya putus enggak, sikringnya putus enggak. Dan di sini kalau di motor Honda biasanya, kalau di motor-motor biasanya sudah ada ini ya, panduannya ya, di atas ini sudah ada panduannya. Ini sikring yang paling bawah yang 10 ampere ini buat apa, terus yang atasnya lagi sampai yang 30 ampere ini main fuse, terus ada yang pakai buat ignition pump sama PGM FI. Nah, ada di sini semuanya ya. Jadi teman-teman bisa lihat panduan ini. Dan yang paling penting pertama ya, cek dulu kontinuitasnya ya, dia putus enggak, si sikringnya ini ada yang putus enggak. Terus yang kedua, arusnya nyampe nggak di sini, arusnya nyampe nggak ke sikring, seperti itu. Arusnya nyampe nggak ke sikring, kondisinya bagus nggak. Kalau teman-teman mau periksa sih kondisinya harusnya pas waktu si motor mati, pasti kalau dikontak otomatis sih positifnya nggak ini ya, harusnya nyampe di sini kalau positifnya. Kalau seandainya dikunci kontak posisi on, itu harusnya ada arusnya. Nah, jadi teman-teman harus cek dulu sikringnya ya. Sikring ini diperiksa dulu dari kondisi arusnya, tegangannya masuk nggak ke sini, seperti itu. Dan kalaupun masuk atau enggaknya, nah teman-teman juga harus periksa masuk ke sikring ini harus sesuai dengan tegangan baterai ya. Kalau misalnya tegangan baterainya 12,5 atau 12,56 atau 12,60, nah di sikring ini harusnya dia harus keluar juga sama, antara 12,50 atau 12 atau sama ya, harus sama deh pokoknya, intinya harus sama dengan tegangan yang ada di baterai. Jadi kalau teman-teman cek tegangannya di sikring harus sesuai dengan tegangan yang ada di baterai. Kalau nanti teman-teman nemuin tegangan yang di sikring ini tidak sesuai dengan tegangan yang di baterai, nah teman-teman bisa periksanya apa, dari karat biasanya. Kalau nggak karat, motor kotoran di sikring nih. Saya kasih contoh satu, saya cabut satu. Ini sikringnya dia, nah hitam seperti ini nih teman-teman, hitam. Nah ini kalau dia hitam seperti ini biasanya bisa menghambat arus ya. Jadi arusnya yang harusnya dia bisa keluar dari sebelah nih, ini kan ada dua kaki, misalnya dari sini masuknya, dari sini itu keluarnya juga harusnya bagus sama 12. Kalau misalnya inputnya dia masuk 12, yang keluarnya nggak nyampe 12, nah itu bisa disebabkan oleh ini ya, kotoran seperti ini, ataupun si sikring sudah mau putus, seperti itu. Jadi kalau teman-teman menemukan masalah seperti itu, nah itu wajib langsung diganti. Kalaupun enggak, nah kalau teman-teman nemuin seperti ini cukup diamplas saja,
teman-teman diamplas, dibersihin. Terus sama yang di terminal yang ada di rumah Sikring, ini juga teman-teman harus bersihin dengan pakai penetran lah, disemprot, dibersihin. Nah selesai ini kaki-kakinya yang di Sikring sudah diamplas, nah tinggal dipasang lagi semuanya. Ini yang harus jadi perhatian untuk teman-teman semua. Kalau untuk masalah Sikring, jangan sekali-kali ganti Sikring tidak sesuai dengan spesifikasinya. Contoh seperti misalnya teman-teman, kenapa saya bilang harus sesuai spesifikasinya, karena kalau teman-teman nanti misalnya ganti yang 10 ampere, teman-teman ganti yang pakai yang 20 ampere, otomatis kalau seandainya ada hubungan arus pendek, si Sikring nggak akan putus. Kalau nggak akan putus, nanti efeknya apa? Ya pasti yang terjadi, dia akan merusak komponen. Merusak komponen, ya komponen apa yang dilindungin. Misalnya di sini ada, misalnya yang saya ambil ignition atau full pump atau BGM FI seperti itu. Nah ini teman-teman ganti yang ukurannya speknya lebih tinggi, yang 20 ampere atau yang 25 ampere. Nah otomatis kalau seandainya ada konsleting, ada hubungan arus pendek, nah itu nanti komponen inilah yang rusak. Karena yang harusnya Sikringnya putus untuk melindungi komponen supaya dia tidak terjadi kena konslet yang terjadi karena kabelnya yang konslet itu, ya akhirnya kena lah di komponennya. Kenapa dipasang Sikring? Ya Sikring itu sendiri ya itu untuk sebagai pengaman supaya saat terjadi konsleting atau terjadi hubungan arus pendek, dia tidak akan merusak komponen. Jadi seperti itu. Jadi, dan yang kemarin ini saya periksa kondisinya aman ya, Sikring semua aman, kondisinya aman, nggak ada masalah. Dan ternyata yang saya dapetin kemarin itu adalah masalahnya di masa bodi nih, masa bodi. Jadi ini sudah saya amplas ya, karena kemarin saya mau bikin vlognya, saya harus cari masalahnya dulu, masalahnya apa dulu, baru nanti saya share ke teman-teman semua. Nah kalau saya pertama saya cek dari Sikringnya, tegangan yang masuknya bagus, keluarnya pun juga bagus. Dan yang kedua teman-teman yang wajib periksa adalah sistem negatifnya ya. Jadi kalau namanya kelistrikan itu kalau ada positif pasti ada negatif. Jadi kalau teman-teman periksa ya jangan periksa positifnya aja, tapi periksa juga negatifnya atau masanya juga harus teman-teman periksa. Jadi jangan arusnya aja yang diperiksa tapi si negatifnya tidak diperiksa, seperti itu. Nah kemarin pas saya cek si masa bodinya ini, dia tuh nyambungnya itu nggak bagus seperti itu. Pas saya cek pakai AVO, jadi dia ada tahanannya besar. Nah kalau ada tahanannya otomatis dia nyambungnya nggak bagus seperti itu. Harusnya kalau kita periksa pakai AVO, pakai ohm, itu kalau kita ngecek kontinuitas antar kabel itu harusnya ketemunya 0. Nah ini kemarin pas saya periksa ketemunya ada tahanannya. Tahanannya ya lumayan nggak besar banget sih, lumayan agak besar. Nah itu terus baru saya coba periksa di masa yang ada di bodi ini, yang ada di frame. Nah pas saya buka, biasanya itu masalahnya dia berkarat ya. Jadi di framenya ini sendiri dia berkarat, terus di sininya akhirnya otomatis ikut kotor. Nah kayak hangus gosong-gosong seperti ini nih. Nah gosong-gosong seperti ini. Nah ini yang biasanya yang menghambat. Jadi menghambat antar masa ya, sambungan masa itu yang menghambat seperti itu. Nah ini udah saya amplas ya, karena kemarin saya juga masih harus periksa dulu, saya harus cek dulu, saya pastiin dulu. Nah ternyata pas sudah saya cek ya, ini saya temuin masalahnya di masanya. Nah teman-teman juga harus wajib amplas nih di area framenya ini, diamplas lagi supaya apa? Supaya si terminal masa ini langsung nempel di frame. Jadi dia langsung nempel di frame. Jadi kalau yang biasanya di sini masih ada cat nih, kalau dari pabrik biasanya masih ada cat dari pabrikan.
otomatis nyambung masanya ini dari baut ini, dia dapatnya dari baut ini. Nah, kalau teman-teman udah nemuin masalah yang seperti saya alamin ini, nah ini mendingan di frame-nya ini sekalian diamplas, jadi supaya sambungan masanya lebih kuat. Dia dapat dari bautnya ini juga, plus di sininya juga nempel langsung ke frame-nya seperti itu. Jadi itu ya teman-teman ya, kalau teman-teman seandainya nemuin masalah kelistrikan, nah yang paling utama pasti teman-teman harus periksa itu tadi yang sikring yang saya bilang tadi. Teman-teman harus periksa arusnya, tapi juga jangan lupa periksa negatifnya juga, harus teman-teman periksa juga seperti itu. Dan ini kebetulan masalah yang tadi saya ceritakan di awal, ini masalahnya ada di kabel masanya. Oke teman-teman, sekian video dari saya, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan jangan lupa like, subscribe, dan bagikan ke teman-teman yang lain. Dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video saya selanjutnya. Dan sampai jumpa lagi untuk video-video saya berikutnya. Bye bye.